Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal haq wa harrabal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pengurus masjid Baitur Rahmah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak RT yang sambutan tadi, Ketua PHBI yang saya hormati dan saya banggakan. Ibu-ibu, alhamdulillah kita malam ini hadir dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah. Semoga Allah berikan kepada kita ini kekuatan, kemantapan, sehingga kita bisa ibadah lebih istiqomah. Dan insya Allah kita berharap Allah panjangkan umur kita ini untuk bisa mengabdi secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara masalah kehidupan ini kan berjalan terus, nggak pernah mundur. Umur kita terus naik, tidak pernah berkurang. Tapi waktu ke waktu ini dikatakan dalam sebuah pepatah ulama mengatakan al-waktu kasaifi wa in lam yaqta'u yaqta'uka. Waktu itu kayak pedang, kalau kamu tidak manfaatkan dia akan menyembelih kamu. Jadi waktu itu laksana pedang ibu-ibu, dia akan menyembelih kita kalau nggak dimanfaatkan. Jadi waktu itu adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita, sehingga Allah bersumpah dalam Al-Qur'an wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu asar. Bapak Ibu sekalian, ulama menafsirkan waktu asar itu adalah waktu yang sangat dekat sama maghrib. Makanya ibu, sapak ahmar hilang, datanglah ghurubil maghrib. Jadi kalau mega merah itu hilang, datanglah tenggelam, langsung datanglah azan maghrib. Waktu asar ke maghrib sangat singkat. Umur umat Nabi Muhammad ini dari asar ke maghrib sangat pendek sekali umurnya. Makanya dimanfaatkanlah untuk ibadah kepada Allah. Secara total kita ini diberikan ujian. Apa ujiannya? Punya anak. Yang punya anak ujian, tidak punya anak ujian. Anak yang soleh ujian, anak yang tidak soleh juga ujian. Jangan ibu anggap anak yang soleh itu tidak ujian, ujian juga. Anak yang soleh ujian. Kadang-kadang anak itu soleh, pada ujung hidupannya nanti bisa-bisa malah bisa ganti agama. Bagaimana mengistiqomahkan itu? Inilah tugas kita. Ada anak kita ujiannya nakal, tapi pas akhirnya masa tuanya dia taat. Makanya ujian saya katakan tadi, tidak selamanya hidup ini akan mulus. Roda itu akan terus berputar. Betul, Bu? Ya, kadang senang, kadang susah, kadang rezeki itu cukup, kadang kurang. Banyak Allah berikan kepada kita kekurangan itu, tapi kita bersyukur. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu ada 3 hal diuji oleh Allah. Satu, meninggal istri Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, meninggal pamannya Abu Talib. Yang ketiga, teror terhadap Islam yang tidak pernah selesai. Ibu-ibu sekalian yang hadirkan lebih banyak malam ini. Coba ibu-ibu, saya ingin memberikan tugas kepada ibu. Satu pertanyaan saya. Kira-kira kalau ibu nanti meninggal, bisa nggak suami ibu tuh menangis kehilangan ibu? Itu yang harus ibu tanya dulu. Jangan-jangan malah ketawa suami ibu itu. Iya kan? Bisa nggak kalau saya mati, suami saya nangis? Kemarin saya punya kawan ustadz di Lampung Barat, istrinya meninggal, ditutup muka istrinya sama ayunya. Kak, jangan tutup kak, biarkan aku natap. Besok aku nggak lihat muka dia lagi. Jiwa raga dia berkorban untuk anak-anaknya. Dia tuh kadang-kadang sampai pagi siang tuh nggak mandi. Kalau anaknya belum berangkat sekolah, nggak mandi dulu dia. Semua anaknya harus selesai dulu. Saya mau berangkat kemana kerja pun dia dulukan pekerjaan saya. Nggak pernah mikirkan untuk pribadi dia. Bagaimana saya besok bisa hidup dengan anak-anak tanpa dia? Bukan dia meratap, Bu, tapi dia nangis. Itulah laki-laki yang ditinggalkan oleh ibu, yang ibunya punya banyak kebaikan. Tapi kalau ibu meninggal, suami ibu gini, curiga saya malah. Jangan-jangan ada di Gunung Sulah 2 itu udah ada calonnya yang lain yang sudah siap ngetem itu. Ibu-ibu, inilah yang saya maksud. Bisakah kayak Khadijah? Khadijah ibu-ibu kalau pakai kalung bukan cuma 5 gram, 5 tingkat sampai ke dada. Kalau pakai gerang bukan cuma 50 gram, tapi 50 biji sampai ke siku. Khadijah. Khadijah itu walaupun kaya, Bu, dermawan. Lepaskan antingnya, nih nak, jual untuk kamu makan. Iya kan, Nina, kenapa kamu
Saya belum makan, Umi. Sini, sini, pulang. Ayo, makan sama Umi. Begitu, Bu Khadijah. Kamu ini Muhammad, bapak kamu, saya emak kamu, ya. Kamu masuk ke rumah ini, nggak usah kamu bingung-bingung kalau nggak ada bapak kamu sama bapak kamu, nggak ada sama saya emak kamu. Begitulah Khadijah, ibu-ibu. Pernah mau sholat gini? Ya Umi, saya mau sholat nggak ada mukena, dilepas mukena yang mau dia pakai sholat isya, dia ambil tikar, dibolongi untuk muka, ditarik untuk pelepah kurma belakangnya, ditarik untuk belakangnya. Begitu Khadijah. Orang yang paling kaya pakai apa, tikar. Istri kita mana bisa kayak gitu? Istri kita mau lebaran minta apa, mukena yang pakai bordir aja ngoceh terus sampai maghrib, ngoceh, pening pala suami itu. Iya, ngoceh. Khadijah, ibu-ibu, Masya Allah. Dan Khadijah itu, ibu-ibu tahu nggak, dermawannya itu pernah kan malam-malam nangis. Kata Nabi, wa izma'na buka Khadijah. Kenapa kamu menangis Khadijah? Apakah kamu menyesal kawin dengan saya? Apa kata Khadijah? Tidak, Kakanda. Aku menangis sampai lebih 2 jam nih. Aku khawatir kalau aku mati, dengan siapakah aku akan berjuang untuk Islam? Tapi Kakanda jangan khawatir, kalau aku mati malam ini, kuburkan aku besok pagi. 3 hari kemudian, gali kuburanku, ambil tulangku, jadikan sebagai pijakan jembatan. Orang Islam yang akan menyeberang dari satu bukit ke bukit yang lain. Itu Khadijah. Makanya Khadijah yang ada di apa, istri Rasulullah itu beda betul sama Khadijah yang ada di apa, di Gunung Sulah. Khadijah yang di Gunung Sulah baru pakai gelang 10 gram aja, tangannya udah gini terus. Tangannya udah gini terus, baru cincin 10 gram sama gelang udah gini aja terus jalannya. Apalagi kalau ke pesta itu. Beda betul ibu-ibu. Jadi makanya ibu-ibu, mudah-mudahan karakter Khadijah ini ada dalam diri ibu-ibu semua. Allahumma amin. Abu Thalib tuh Pak meninggal tidak Islam, tapi perjuangannya untuk Islam nggak kurang-kurangnya. Makanya Nabi nangis. Apa kata Nabi? Ya Allah, kalau seandainya paman saya meninggal tidak Islam, tapi jasa dia sungguh banyak, tolong perhitungkan untuk dia di neraka. Jangan sampai menyulitkan dia, karena tanpa perjuangan dia juga saya tidak akan sempurna seperti ini. Maka apa kata Allah? Baik, paman kamu akan saya masukkan ke dalam neraka sampai ke mata kakinya aja, nggak seluruh badannya. Tapi kamu ingat ya, apa Muhammad, itu api neraka baru nempel di telapaknya aja, kepalanya langsung mendidih karena panasnya api neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya ibu-ibu, ini kekhawatiran kita. Makanya ibu-ibu, makanya apa yang wasiat yang Nabi ingatkan kepada kita malam ini adalah yang ketiga, berangkatlah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, naiklah ke Sidratul Muntaha. Ibu-ibu ya, seperti itu. Jadi makanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sementara saya ceramah ini mau saya selingi dulu ya. Saya selingi sama anak-anak. Saya mau panggil anak-anak yang kecil dulu. Saya minta yang kecil 5 orang, anak-anak yang kecil 5 orang. Mana tadi yang ini tadi mana? Yang Fatma tadi mana? Fatma, ta'al Fatma. Mas buatkan saya video dari awal ya Mas tentang ini ya, Fatma dan kawan-kawan. Mana lagi yang kecil-kecil tadi? Ah, sini, maju depan. Wih, pinternya. Ini. Yang cowok ada nggak? Sini Fatma. Fatma di sini. Baris. Ini. Ada baris sini, ngadep sini. Fatma, ta'al. Sini. Fatma mau lari terus Fatma ini. Ayo belakang lagi, kakak belakang. Ayo mbak belakang. Ya, ngadep sini dong. Barisin Pak, lurus sini. Nah, lurus sini, ya. Nah. Nanti shoot video ini, saya ngadep mereka satu-satunya jawab. Selesai itu sampean tolong syuting ibu-ibu ya, biar kelihatan mukanya. Nanti kita keluarkan di YouTube kita ya. Nah, Bapak Ibu, mau YouTube sampean juga boleh, nggak ada masalah. Belakang sayang. Oh enggak. Oh iya. Satu lagi boleh? Ada cewek atau cowok? Yang berani aja, yang berani ngomong. Yang lanjut lagi bicara masalah Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi berangkat Isra Mi'raj, Nabi melihat beberapa hal. Satu yang Nabi lihat, ada orang yang dikasih mahkota di kepalanya. Siapa? Ibu bapak yang anaknya bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu anak kita biar bisa baca Al-Quran? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ibu-ibu, terus berikutnya lagi ibu-ibu, ada orang yang dikasih mahkota di kepalanya bagus, tapi isi dalam mahkotanya api, mendidih otaknya, pingsan dia jatuh. Siapa ya Jibril? Kata mereka Jibril, ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya bisa baca Al-Quran, tapi guru ngajinya nggak dibayar. Sampai guru ngajinya kelaparan. Awas tuh Bu,
Ibu-ibu ingat tuh Bu, kalau siapa anaknya diajar ngaji, ayolah kita bantu untuk kehidupan guru ngajinya. Jangan sampai hidupnya itu terlunta-lunta. Karena maaf ya Bu ya, anak yang ngajar ngaji anak kita kadang-kadang IAIN. Dia kuliah perlu biaya. Setelah dia nikah hanya ngajar ngaji. Dia mau menghidupi anak istrinya bagaimana dia sementara hanya ngajar ngaji. Sementara orang tua sekarang kan merasa karena dia itu bukan klasikal, bukan juga apa di bawah pekerjaan itu apa ekstrakurikuler, orang tidak memperhatikan finansialnya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Makanya insya Allah berapapun yang kita keluarkan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allahumma. Berikutnya lagi Bapak Ibu, Nabi Muhammad berjalan melihat ada orang naik pesawat tercepat, nggak kelihatan mukanya siapa. Bapak-bapak yang rajin ke masjid Baitur Rahmah, ibu-ibu yang suka sholat di rumah di awal waktu. Berikutnya lagi Bapak Ibu, ada Nabi Muhammad melihat ada orang yang kepalanya ditimpa batu, terus dia miring, ditimpa lagi, berdarah mulutnya. Siapa? Kepala rumah tangga, tapi nggak pernah tanggung jawab dengan tanggung jawab rumah tangganya. Siapa lagi? Pak RT yang nggak ngurus rakyatnya. Ibu-ibu yang nggak ngurus suaminya. Ibu-ibu dikasih duit sama suaminya, duitnya habis untuk beli jilbab, beli lipstik, nggak pernah dibelikan makanan yang enak. Suaminya sayur asam terus, makanya kecut muka suaminya itu loh. Nanti ibu-ibu akan dikasih batu berat di kepalanya. Berikutnya lagi Nabi Muhammad jalan melihat ada orang ya Bu ya, lidahnya ditarik panjang-panjang, dipotong-potong, ditarik lagi panjang, dipotong-potong. Siapa? Ibu-ibu yang nggak bisa menjaga lidahnya. Ibu-ibu saya tanya, kalau misalnya ini rumah, itu jalan, saya tanya, wajar nggak orang lewat di jalan itu? Nah sekarang kalau wajar orang lewat, kenapa orang lewat kok kita rasani? Kenapa orang lewat kita omong? Sekarang saya tanya, memang segatel apa sih mulut kalau nggak ngomong itu loh Bu? Kadang-kadang ibu-ibu tuh kelemahan. Kata Nabi, ibu-ibu banyak masuk surga, tapi masuk neraka cuma 5 menit. Kenapa ya Rasul? Nggak bisa menjaga mulutnya. Maaf ya Bu, saya nggak pakai mic karena ibu-ibu kayaknya nggak konsentrasi, nggak dengar saya ngomong itu. Ya, jadi ibu-ibu, orang lewat coba diomong, orang lewat apa Bu? Orangnya saya lewat, apa katanya? Pak Yani itu ya, iya, pendek bulat ya. La ilaha illallah. Lewat lagi orang kelurahan kurus, apa kata dia? Kayak nggak makan kayaknya, kurus amat bapak itu. Ada lagi orang jalan cepat mau ke rumah sakit, dia omong kebakaran kali rumah dia tuh, cepat aman, mati geluk kilapah kita, kan demol gitu. Iyo, agak api kira bakas nih. Masya Allah ibu-ibu. Ada orang jalan pelan-pelan dia omong, apa kata gandengan? Apa kata? Pamer kemesraan. Emang tronton jalan gandengan. Ada lewat lagi kawan saya belakangnya kumisan. Ya Allah kalau minum teh gak disaring lagi bapak itu. Panjang amat kumisnya. Salah pula. Ada orang jenggotan dia omong, kayak kambing ya bapak itu. La ilaha illallah. Ibu-ibu ini gak pernah ada yang benar. Kumis salah, jenggot salah, gemuk salah, kurus salah, cepat salah, pelan salah. Makanya ibu-ibu mulai besok subuh minggu latihan mingkem. Latihan mingkem loh Bu. Gatel ibu-ibu kalau nggak ngomong. Latihan ibu-ibu, jaga mulutnya. Terus ibu-ibu, Nabi Muhammad melihat lagi jalan, ada orang naik pesawat, kelihatan mukanya. Siapa? Bapak ibu yang suka sholat zuhur jam 12:30. Bapak-bapak yang suka ke masjid tapi jamaah sudah tahiyat akhir. Berikutnya lagi ada orang naik pesawat, tapi maaf ya Bu, pesawatnya pelan betul. Siapa? Laki-laki dan perempuan yang suka sholat zuhur jam 2. Sholat asarnya jam 4:30. Berikutnya lagi ada orang naik mobil, masih profit tapi ngebut, set, getar, benjol pala penumpang. Siapa ya Jibril yang kendaraannya ngejut-ngejut? Laki-laki dan perempuan yang suka sholat asar jam 6 kurang 5 menit. Ada tuh Bu, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar. Nah maghrib kata dia, langsung bayarlah maghrib, ngejut kendaraannya di akhirat nanti. Bapak Ibu, berikutnya lagi Nabi Muhammad melihat ada orang yang kemaluannya ditarik panjang-panjang, dipotong-potong. Siapa? Laki-laki yang gak bersih kencingnya. Awas, laki-laki kencing berdiri, mercik kena campur air dan kencingnya, mercik ke betis, celananya turunkan, akhirnya najis di betisnya, kena celananya. Sholatnya dikurangi pahalanya karena ada najis dalam badannya. Inilah kerusaknya sholat bagi laki-laki. Bapak Ibu minta maaf ya, laki-laki itu kalau kencing nggak serapi perempuan. Saya sampai setua ini belum pernah ngeliat ibu-ibu kencing berdiri, belum pernah saya.
Tapi kalau laki-laki dia mau beli bypass banyak betul di truk itu, Bu. Buka pintu, red, kencing itu. Enak uang katanya. Tapi kalau saya belum pernah lihat perempuan lepas rok, lepas celana, belum pernah saya, Bu. Perempuan tuh kalau kencingnya rapi, tapi mulutnya turah perempuan itu. Makanya ibu-ibu berimbang. Apa kata Rasulullah, waman hafizu bainahuma lahul jannah. Siapa yang menjaga mulutnya dan kemaluannya, bagi dia surga. Nah, Bapak Ibu, berikutnya lagi, ada orang naik mobil, laki-laki nih, maaf ya Pak, satu kakinya di bemper, tapi satu kakinya di tanah. Mobil lari, tangannya megang, tapi tumitnya, lututnya lepas, copot, darah kemana-mana. Siapa ya Jibril? Kata mereka, Jibril, ini tetangga Baitur Rahmah, tapi seumur hidup nggak pernah ke masjid. Tetangga masjid, seumur hidup nggak pernah ke masjid. Berikutnya lagi, ada laki-laki yang pantatnya di bemper, mobilnya jalan, tapi kakinya, tumitnya kena batu, sampai kukunya copot-copot. Siapa ya Jibril? Kata mereka, Jibril, ini laki-laki yang aktif 5 waktu sholat, tapi nggak mau Jumatan. Mantaro katalah tamarro, fakor kaparo. Meninggalkan 3 kali Jumat, kafirlah dia. Kecuali musafir atau sakit. Ibu-ibu, kalau ibu sholat, jaga, karena itu amar perintah. Ibu-ibu, maaf ya Bu, kalau ibu sholat itu nggak usah lagi pakai mukena. Kalau ibu sudah pakai jilbab, cukup sarung tangan dan kaos kaki. Jadi ibu misalnya mau ke Jakarta, udah bawa tas isinya kaos kaki sama sarung tangan, nggak usah pakai mukena lagi. Tapi misalnya ibu bawa mukena, itu lebih baik. Tapi kan ribet kadang-kadang Bu. Kan yang boleh kelihatan hanya muka sama telapak tangan. Makanya ibu-ibu kalau sholat, perhatikan ibu. Pak Ustadz, saya sholat pakai jilbab lebar. Kalau udah lebar segini, nggak usah lagi pakai sarung tangan, kan tangannya udah ketutup. Nggak usah lagi pakai sarung tangan. Sekarang jilbab, Pak Ustadz, saya pakai jilbab, tapi jilbabnya nggak lebar, saya nggak pakai sarung tangan, tangannya di bawah jilbab, gini Bu, nih, gini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah At-Tahiyatul, Allah Akbar, Assalamualaikum, jangan di bawah tangannya, diletakkan di dekat dada. Kenapa? Biar tangannya aurat tertutup. Kalau itu merasa auratnya terbuka. Pak Ustadz, saya pakai rok, pakai kaos kaki, berdiri, sah sholatnya. Pak Ustadz, saya pakai rok, tapi nggak pakai kaos kaki, lebarkan roknya, gini Bu. Nah, sholat. Nah, biasa sujud biasa, di antara 2 sujud biasa, terus sujud lagi biasa, tahiyat biasa, tapi tidak berdiri agar kakinya tidak kelihatan. Ya Bu ya. Ada yang nanya lagi, Pak Ustadz, saya kan mau sholat, nggak pakai kaos kaki, dan saya pakai celana. Kayak mana caranya Ustadz? Kaki ibu masukkan karpet belakangnya. Nah, masukkan dua-duanya. Nah, masukkan dua-duanya, ibu duduk. Nah, sah. Kayak gini, sah sholatnya. Ibu ini banyak alasan kadang-kadang. Yang kotor lah, yang banyak tai giginya loh kadang-kadang itu loh. Yang kotor Pak Ustadz, nggak inilah. Bapak-bapak juga gitu kadang-kadang. Bapak-bapak perhatikan. Bapak kencing di kapal laut kencing. Udah selesai kencing, nggak ada airnya. Nah, mangido uai kita. Oh, di air ni mana nak kemih ni kelepas ni nak cinja. Katanya. Kumaha ya tega dengan China. Bapak jalan, bapak langsung ke keran. Pas bapak putar tangan kiri, kerannya mati. Lah, udah masukkan aja lah gitu loh. Terus bapak pindah keluar, kerannya hidup, bapak uduk. Terus bapak sholat. Apakah najis yang bapak bawa dalam sholat ini sah? Sah. Karena bapak musafir. Bapak kan perjalanan ke Jawa. Boleh. Maaf ya Bu, ibu punya orang tua, udah pakai pempes, kencing berak. Terus mau sholat, tayamumkan aja, walaupun pempesnya ada tainya, sah. Sah. Ibu jangan tainya dilepas, ganti pempes. Sekarang saya tanya Bu, pempes itu mahal loh Bu. Saya pernah ngerawat bapak saya. Itu maaf ya Bu, pempesnya itu 6 biji itu 190 harganya. Nah kalau dia harus 5 waktu ganti pempes, berarti sehari semalam 190. Dikalikan 1 bulan, kalau sampai bapak saya sakitnya 4 tahun. Lumayan biayanya. Makanya minta maaf, cukup pagi dengan sore aja ganti pempes itu karena keadaan darurat. Makanya sah. Maaf ya Bu ya, suami ibu kan stroke pakai pempes. Saya kan bawa jamaah haji terus tiap tahun ya Bu. Mereka pakai pempes biasa tuh. Pas lagi jalan ser, payah nih, kencing nggak kerasa. Udah dol nggak apa-apa. Saya bilang kan nanti tayamum aja nggak masalah. Sudah tua Bu.
Namanya sudah tua, udah nggak kerasa. Namanya orang stroke kan, kencing udah nggak kerasa karena klepnya udah dol semua, ibu-ibu. Makanya kita bersyukur yang sehat, barulah kita jaga dengan baik. Tapi kalau musafir dan orang-orang sakit dapat keringanan dari Allah. Nah, Bapak Ibu. Terus siapa yang imam bacanya keras, Pak? Siapa yang jadi imam di Baitur Rahman ini bacanya keras? Masa imam tempat saya jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang keras? Karena maaf ya Bu, kalau imam jadi imam sholat dia nggak keras, yang jadi korban juga ibu-ibu yang di belakang, betul nggak Bu? Apalagi ibu di teras, nggak kedengeran suaranya, imamnya malah gini Bu. Lama-lama ibu-ibu di teras tuh nanya kawannya, sampai mana? Nggak tahu, nggak kedenger. Kamu? Saya malah nggak sholat katanya lah. Ya udah saya lihat dulu lah ke depan sampai mana dia orang ya katanya dia. Tahiyat, ayo Bu, tahiyat. Inilah gara-gara imam tidak jelas. Makanya imam harus jelas, imam harus keras. Terus imam tuh gantian juga. Maaf ya, Pak Samsudin imam, besok ganti Pak Asep, besok ganti siapa? Kameramen, ganti-gantian. Jangan imam itu lagi. Kenapa? Karena kalau imamnya pas nggak ada, masih ada gantinya. Betul? Ini imam mau ganti-ganti, dia terus. Tahu-tahu pas dia sakit, masuk rumah sakit urip, anaknya tampil di mimbar. Tarawih keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan bapak saya masuk rumah sakit karena tadi stroke, makanya malam ini tarawih di Masjid Baitur Rahmah kita liburkan. Jadi berarti tarawih malam ini ditiadakan, tarawih malam ke-7. Saya mohon maaf karena bapak saya tidak bisa hadir mengimami. Apa kata jamaah? Masa sholat libur? Ya kayak mana lah? Ya piye? Nggak ada. Akhirnya dipanggil lah Pak ini tadi protokol. Pak siapa? Pak Aan. Udah Pak Aan aja, kata Pak Aan, aku meneh gitu loh. Udahlah kata Pak Aan, dicoba dulu. Karena Pak Aan jarang dilatih dia, nggak pernah diserahkan, ya Pak Aannya grogi. Apa kata Pak Aan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala nabidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala nabidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala nabidum ma abattum wala antum a'biduna wala antum wala ana. Kata Narisma, lakum dinukum, katanya. Oh, kai ketemu malah katanya. Lakum dinukum waladdallin. Kok amin meneh katanya. Inilah karena Pak An grogi, karena nggak pernah dilatih. Latihan. Ibu-ibu, enaknya perempuan itu sholat apa? Perempuan tuh Bu, sholat di rumah boleh, di masjid boleh. Itu enaknya perempuan. Kalau laki-laki harus ke masjid. Kalau perempuan di rumah boleh Bu. Karena maaf ya Bu, ibu di rumah nyiapkan masakan, suami ibu ke Baitur Rahmah, pulang suami ibu makan, pahala sholat suami ibu dapat seperti pahala suami. Allahumma. Enak betul Bu jadi perempuan. Makanya maaf ya Bu, kalau saya baca hadis tentang perempuan, saya sakit hati loh sama perempuan itu Bu. Contoh gini Bu, perempuan sholat di rumah di awal waktu sama dengan laki-laki jadi jadi imam di masjid. Sholat perempuan di awal waktu di rumah sama dengan laki-laki jadi imam di masjid pahalanya. Allahumma. Apa nggak enak perempuan tuh Bu? Jadi maaf ya Bu, perempuan tuh ke masjid boleh, di rumah boleh. Tapi maaf ya Bu, kalau yang sudah tua, mana yang tua nih? Nggak ada yang tua Pak. Muda semua ini. Nah itu kayaknya pakai masker itu kayaknya itu. Iya. Lepas dulu maskernya Bu. Lepas dulu maskernya, tua apa muda itu nah. Mau lupa buka dulu maskernya. Saya mau lihat tua apa muda gitu loh. Nah Bu, kalau sudah tua kayak dia 60-an, udah ada 60 belum umur Bu? Baru 30. Memang gak ada yang tua ya. 57. Oh, tuan saya 60. Ibu berapa Bu? Nah 60. Maaf, kalau seperti ibu ini 5 waktu ke masjid dianjurkan, boleh. Kenapa? Satu, udah gak men lagi. Kedua, dia sudah bebas. Jadi maaf ya Bu, kayak dia subuh berangkatlah ke masjid, insya Allah aman, nggak ada yang perkosa. Aman kalau nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu aman, tekor yang perkosanya itu loh. Tapi kalau kayak ibu, siapa tuh yang gendong anaknya? Nah itu, Bu siapa? Ibu Dewi. Kayak Ibu Dewi itu nggak dianjurkan. Kalau maghrib Bu Dewi boleh, tarawih boleh. Tapi kalau zuhur nggak dianjurkan. Zuhur Bu Dewi sendirian ke masjid. Imamnya cuma satu, duda pula imamnya itu loh. Apa kata imam yang duda? Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Bu Dewi, Waalaikumsalam. Nah, malah cewekan di musola.
makanya nggak boleh ke masjid. Tapi Bu Dewi, kalau imamnya suami Bu Dewinya makmum, boleh. Boleh Pak, nggak apa-apa. Nanti ada kawan atau tidak ada kawan, nggak ada masalah. Karena suaminya jadi imam. Hari Minggu kan libur, banyak khawatir orang nggak ada ke masjid, perempuan muda tidak dianjurkan. Apalagi enaknya jadi perempuan, Bu. Perempuan di rumah, masak bulan Ramadan. Masak bulan Ramadan, Suaminya baca Al-Quran, perempuan yang dapat Lailatul Qadar. Allahumma. Makanya enak betul perempuan tuh, Bu. Apa yang nggak enak jadi perempuan? Perempuan di rumah pakai bedak untuk suaminya. 1 biji bedak dia pakai 1 juta pahalanya 1 biji bedak. Makanya tebel-tebel bedak di rumah tuh, Bu. Tebel-tebel. Iya. Ibu-ibu ini kadang di rumah muka kayak mercon, minyak semua. Bisa untuk goreng tempe mukanya itu loh. Ibu tahu nggak, perempuan pakai lipstik untuk suami di rumah, lebar bibirnya ditimbang malaikat. Semakin lebar bibirnya, semakin berat pahalanya. Jadi ibu yang doer-doer, besar betul pahalanya itu loh. Apa enaknya lagi perempuan, Bu? Perempuan nyapu di rumah, 1 debunya jadi tangga dia ke sorga. Semakin banyak dia nyapu, semakin cepat dia ke sorga. Maka saya minta nanti ibu pulang nyapu sampai subuh loh, Bu, di rumah itu. Nyapu terus sampai subuh tuh. Mampus. Besar pahalanya. Iya. Apalagi enaknya perempuan, Bu. Perempuan masak nih, Bu. Besok hari Minggu ibu masak di rumah, di dapur. Satu detik ibu berdiri, diaminkan 7 juta malaikat, mendapatkan 700 gunung Uhud dari emas pahalanya. Allahumma. Maka saya minta ibu besok masak dari jam 6 sampai jam 6 maghrib ibu masak. Berdiri terus di dapur itu, besar pahalanya. Ibu ini kalau masak, kalau nggak supermi, telur, tempe, keriting pala suami itu loh, Bu. Coba masakannya. Kalau Lampung gue taboh jam setengah. Nah, kemati banget kita bang gitu. Iya, kalau Sunda sambal goang, lauk gurame, sambal lencak. Nah, Mbak Peu sambal lencak jeung terong, pangeunahna gitu loh. Sunda ame semendet tempuyak ngabekasam, kembohong, lemak galuh. Nah, njuk kana galuh itu. Kalau Jawa apa gorila, cenil, peyek, kelanting, marning, gegerotak panganan Jawa. Nah, Bapak Ibu, kasih makanan ibu buat suaminya, Masya Allah. Apalagi enaknya perempuan, Bu. Perempuan waktu haji, waktu umroh, tanyakan sama Pak Asep. Semua perempuan yang ikut saya umroh, bebas. Pakai sempak. Waktu haji juga sama 2 hari 2 malam. Pakai celana panjang, pakai gamis, pakai cindung, pakai ciput, pakai jilbab, sarung tangan, kaos kaki, pakai pasmina, pakai jaket, pakai selimut, lengkap dia pakai. Tapi laki-laki nggak boleh pakai sempak loh, Bu. 2 hari 2 malam. Nggak boleh pakai singlet, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai kaos kaki. Jalannya gini, nggak pakai sempak. Payah dia, Bu, jalannya. Pak Samsudin kayak gini, payah dia. Iya, Pak Samsudin kemarin ke Mekah dengan saya, nggak pakai sempak. Gini dia jalannya tuh loh, Bu. Karena kalau diangkat terjanggoh kelihatan. Nah, tutup lagi dia. Itulah enaknya perempuan. 2 hari 2 malam nggak pakai bebas pakai sempak. Laki-laki nggak boleh. Apalagi, Bu, enaknya jadi perempuan, sorga di bawah telapak kaki. Berarti di kaki Pak Aan neraka gitu lah, Bu. Kenapa surga di bawah telapak kaki ibu? Karena ibu jiwa raga dipertaruhkan demi anak. Betul, Bu? Coba perhatikan ibu itu. Bagaimana nggak surga di bawah telapak kaki ibu? Anaknya chatting ke WA. Mama, ini hari apa sih, Ma? Tuh dia berhenti ngomongnya. Ini hari Sabtu, Nak. Kenapa? Besok hari Rebo saya habis besok hari Kamis, Ma, habis pemilihan umum. Saya mau semester loh, Ma. Tapi saya udah nggak makan udah 2 hari, Ma. Tadi saya ngelayang-layang uduk, hampir pingsan saya, Ma. Saya lemes bener, Ma. Kayak mana? Mau ulangan lagi. Ngedengar anaknya ngomong gitu, Bu. Ibunya langsung matikan TV langsung. Ibunya, bapaknya malah parah bapaknya itu. Makanya saya gara-gara itu benci betul sama bapak-bapak. Parah bapak-bapak. Coba lihat ibu-ibu. Ada orang nyanyi di panggung. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buatku melayang. Kata penyanyi, bapaknya. Tapi ibu mau makan kue di pesta. Ingat anak kan, Bu? Berhenti dia makan. Mangan opo anakku nang omah ya. Nggak situ lek mangan, masukin ke dalam tas. Makanya ibu-ibu kemana pergi mesti bawa tas semua. Bawa tas semua. Iya, udah jelas Isra Mi'raj, kok tasnya gede betul. Apalah maksudnya? Saya tanya, betul nggak, Bu? Tuh loh, Pak. Ibu-ibu tuh jujur nggak kayak bapak-bapak itu. Habis acara kotaknya bolong semua loh, Bapak. Ibu-ibu coba, ya Allah dibawa pulang kuenya. Nah,
ini kuenya. Tuh kata anaknya, mama, kenapa kuenya hangat tapi bonyok? Dikepit di kelek, nggak bawa tas mama nih, tahu nggak? Itu namanya mama, masya Allah. Makanya wajar surga di bawah telapak kaki. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah mati-matian melahirkan? Siapa yang menyusui? Siapa yang menyiapkan sarapan? Siapa yang minum pil KB? Nggak ada bapak minum pil KB itu loh. Ibu minum. Makanya ada ibu-ibu dekat rumah sakit Urip jalannya gini. Kata Pak Asep, ibu kenapa kok gitu jalannya? Mendempel KB saya pak, kayaknya mumet saya. Itulah ibu. Makanya, dan bapak-bapak ngerasa nggak? Jadi bapak itu nggak sehebat ibu. Contoh pak, saya waktu anak saya nikah, megang tangan saya, gini anak saya bu. Abi, sama Umi. Saya mikir, kok anak ini sama aku nyengir, sama emaknya nangis, berarti aku nggak lengkap, pelengkap penderita ternyata laki-laki itu. Saya ngerasa loh, bu, jadi bapak itu kenapa nggak berguna? Anak saya yang sudah kawin punya anak 3, asal pulang ke rumah yang ditanya emaknya, nggak pernah bapaknya ditanya. Contoh bu, anak saya, Assalamualaikum, adiknya lagi nyuci motor, Waalaikumsalam, mana mama? Lagi masak belakang. Masak apa mak? Udah beres, tinggal nyambel, mama mau mandi. Makan ngobrol sama emaknya. Saya di kamar sengaja nunggu 1 jam, pengen denger dia nanya bapak. Enggak nanya, enggak deh bu. Mana bapak? Enggak nanya. Sakit hati sama anak-anak tuh bu. Ya mana bapak gitu, enggak nanya bu. Saya kemarin di Palembang 4 hari bu, di Palembang. Kalau saya baru datang kan wajar anak nanya, bapak udah makan belum? Bapak makannya di mana? Hotelnya nginep di mana? Kan wajar. Atau mau pulang, bapak kapan pulang? Bapak mau naik darat apa naik mobil? Apa darat apa naik pesawat? Kan wajar ditanya. Saya 4 hari di Palembang nggak pernah ditanya. Berarti bisa mati nggak ketahuan saya di Palembang tuh. Sedih aku jadi bapak nih. Kenapa begitu? Karena surga di bawah telapak kaki. Kenapa ibu? 92% ibu yang janda tetap bisa nyekolahkan anak walaupun jadi pembantu di rumah orang. Betul? Tapi kalau bapak yang duda paan cuma 61,37% yang bisa nyekolahkan anak sampai sarjana kalau istri meninggal. Intervalnya berhasillah ibu yang janda ditinggalkan suami daripada bapak yang duda ditinggalkan istri. Makanya rumah tangga kalau meninggal bapak yang kurang cuma uang. Tapi kalau meninggal ibunya rumah kayak neraka. Betul? Jadi kalau bapak yang meninggal anak-anak cuma kurang uang pak. Makanya ibu-ibu doakan biar suami ibu mati duluan. Didoakan. Karena kalau ibunya mati duluan, kayak mana anak-anak? Coba, kalau yang namanya nenek itu serba bisa. Nenek ngambil ke rumah sakit yang udah berobat, bisa. Nenek ngantarkan surat izin ke kantor, bisa. Nenek bawa posyandu, bisa. Nenek masak apapun, bisa. Nenek belanja, bisa. Tapi kakek nggak ada yang bisa. Kakek gosok, bolong. Kakek masak, mutung. Kakek jalan mau ketemu mobil sambil nyanyi sendiri lagi, kata kakek itu. Makanya nenek itu lebih sempurna dibandingkan kakek. Inilah makanya apa fungsi kakek? Ke masjid. Ayo pak, ramaikan masjidnya, makmurkan jamaahnya. Makanya siapa yang jadi imam, Pak Samsudin, kawan-kawan nanti toleh belakang. Sawu wastaqimu, saf lurus rapat. Nah sudah jamaah rapat baru imam takbir. Di tempat saya bu, imam nggak noleh-noleh, gini maju. Tuh pak ustaznya datang, ayo keman, langsung dia maju. Allahu Akbar. Imam kok nggak noleh? Noleh dulu. Jamaah itu penumpang, imam itu supir. Kalau penumpang baru naik mobil, supir langsung jalan, benjol pala penumpang itu. Imam noleh dulu lah, gitu loh. Tuh bapak-bapak kalau anak tarawih rame kayak gini nih, bapak jangan marah-marah, nggak usah rame-rame di masjid, pulang aja kalau mau ribut. Jangan kesinggung Pak Samsudin orang tuanya. Saya sering bawa cucu Pak, kalau digitukan saya kesinggung saya. Ya kakek yang bijaksana tuh, anak-anak jangan lari sayang ya, sholat yang tertib. Gini Pak rahasianya Pak Samsudin kalau anak rame-rame. Saf lurus dan rapat, tolong Pak, saf luruskan rapatkan. Anak-anak jangan ribut ya. Nanti pilih Pak Samsudin anak yang paling nakal. Kan gini terus. Namanya Iwan misalnya. Anak-anak jangan ribut, sholat yang tertib sayangnya, jangan lari-lari. Iwan tolong ya, kalau ada yang lari, ada yang nangis, ada yang berantem, Iwan tanggung jawab. Nanti Iwan tak jewer telinganya. Bapaknya Iwan bangga karena dia kenal anak saya, berarti hebat. Padahal nakal maksudnya itu loh. Bapaknya bangga betul itu disebut namanya itu. Wih, anak saya berarti diperhatikan dia. Padahal saking nakalnya anak dia tuh. Nanti Iwan gini makawannya, pas Allah bang.
Akhirnya tertiblah jamaah, mengorbankan Iwan betul, tapi melatih Iwan bertanggung jawab dengan kenakalannya. Itu cara imam yang benar. Ibu-ibu, makanya jaga sholat. Ibu-ibu sholat awal waktu di rumah, pahalanya tadi luar biasa. Ibu sholat, ibu-ibu. Tapi ibu-ibu perempuan sholat boleh tertinggal karena 3 hal, agak telat. 1, karena suami baru pulang. Kalau suami baru pulang dia ngetok rumah, batalkan, Bu. Contoh, ibu sholat, Allah baru Assalamualaikum, kata suami, baiknya ibu batalkan. Waalaikumsalam. Kak, aku baru nak sholat, kaget aku. Batalkan, buka pintu. Saya pernah, Bu, lagi sholat duha, ibu saya manggil, Yani. Saya langsung, baru rakaat kedua. Oh iya, Mak, ngapa, Mak? Ambil air, Yani, antarkan tuh orang depan tuh mau minum. Oh iya, Mak. Saya baru sholat lagi, Bu. Kalau ibu tetap jangan. Tetap harus wajib patuh, batalkan. Kalau suami ibu juga, ibu batalkan. Ya, Bu, ya. Kalau suami ibu baru datang dan ibu baru 1 rakaat, batalkan saja. Tapi kalau sudah hampir salam, lanjutkan sholatnya. Ini ada ibu-ibu di Gunung Sulah, sholat dia. Lagi baca waladhdallin, suaminya datang. Assalamualaikum. Nah, pulang lagi dia itu. Dari mana Wiro Sableng itu lagi? Baru pulang lagi. Assalamualaikum. Aduh, ngotot bener lagi. Udahlah, biar dia tahu kalau saya lagi sholat, saya kencengin aja. Siratal ladinaan. Yo, malah nggak bener sholat kayak gitu tuh, Bu. Batalkan saja, lebih baik. 2, perempuan boleh sholatnya telat karena apa? Cucunya nangis, anaknya nangis. Anak nangis tuh karena kencing, karena berak, karena panas, karena sakit, betul? Jadi kalau angkat, ngising meneh gitu loh. Bersihkan, lap, ganti, pasang pampers. Ayun, salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, rasulillah. Tidur cucunya, ibu sholat, itu yang benar. Ini cucunya lagi, apa kata neneknya? Mati-matilah kau tuh. Aku nih sholat ngurusi awakku dewe. Kok aku mati gak enak sih nulungi. Kok orang nulungi? Mumet aku sholat. Matilah bayi itu. Rupanya mukanya ketutup bantal. Mati nanti bayi itu. Makanya nenek uruslah cucunya, uruslah anaknya. Berikutnya lagi, nenek boleh telat sholat yang ketiga karena masak tanggung. Dia lagi nyanten, Allahu Akbar Allah di Masjid Baitur Rahmah. Selesaikan nyantennya, udah biar nggak pecah, udah beres, baru kencilkan kompornya, nanti dia kering sendiri sambil dia sholat, nggak apa-apa. Goreng ikan, terus sudah selesai mateng, ada azan, Allahu Akbar, udah tuh taruh dalam piring, masuk lemari, kunci, kompornya dimatikan, baru dia uduk. Itu yang benar. Ini lagi goreng ikan, datang azan di Baitur Rahmah, Allahu Akbar Allah, langsung dimatikan kompornya. Ngurus tai, los, bapak emangan ora karuan aku, terserah, aku mati masuk neraka, nggak ngurusi tai, males. Kata dia, sholatlah dia di dalam kamar. Allahu Akbar, lagi sholat kucing masuk, meong, aduh iwaku, entek tenang, meong, alah entek iki. Mulai dia, kul huwallahu ahad, Allah somad, somad. Maksudnya ngusir kucing maksudnya. Ya malah gak karu-karuan sholat malah ngurusi kucing gitu. Makanya sholat tadi selesaikan dululah tugasnya. Terus, Bu, nah Bapak Ibu, sholat itu yang paling berat subuh, yang paling ringan maghrib. Jadi ada orang yang dihancurkan badannya karena meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampailah kita tinggalkan sholat sampai ajal menjemput kita. Allahumma. Pak Ustadz, bagaimana sholat doa agar bisa tanha anil fahsya wal munkar? Begini, Bu, kalau sholat itu pengen benar, coba bawa aktivitas sholat di luar sholat. Apa maksudnya? Mata kita nunduk, di luar juga mata kita terbatas kepada yang benar. Tangan kita ngangkat untuk Allah, di luar sholat juga kita semata-mata karena Allah. Melangkah hanya untuk sholat. Kalau misalnya berimaman kita mundur dan maju kita hanyalah karena Allah. Kalau orang perbuatan sholat dibawa keluar sholat, maka berarti sudah benarlah iman dan takwanya. Jadi ibu-ibu itulah sholat. Makanya ibu-ibu, bapak ibu, besok sholat kita tarawih 2-2-2. Di sini 2 apa 4 Pak Samsudin? Hah? Bukan maksudnya 2-2 kan rakaatnya. Bapak ibu besok sholat tarawih kita 2 rakaat itu pahalanya sama dengan sholat subuh. Kalau witirnya 3 sama dengan sholat maghrib pahalanya. Dan sholat isya ibu berjamaah di Masjid Baitur Rahmah sama dengan sholat isya 70 kali di bulan yang lain. Allahumma. Baca Al-Quran juga gitu, Bu, 70 kali lipat. Makanya kalau bisa besok dihatamkan Al-Quran berkali-kali.
Allahumma amin. Upayakan, Bu. Jadi kalau tarawih pahalanya besar. Bapak Ibu, orang yang puasa dilipat gandakan sholatnya. Makanya mulut orang puasa lebih wangi daripada misik kasturi. Dan kalau bisa puasa itu apa, Bu? Melatih kejujuran. Betul nggak, Bu? Sekarang saya tanya, Ibu kalau bulan puasa, saya misalnya maaf ya, Bu, saya uduk di keran. Kira-kira saya minum di keran itu Ibu tahu nggak? Enggak kan? Saya menjaganya karena Allah. Allah akan menjaga saya. Yakin saya diterima karena saya sudah menjaganya. Makanya orang puasa itu hanyalah urusan kita kepada Allah. Makanya apa kata Nabi? Sholat kamu untuk kamu, baca Al-Quran untuk kamu, tapi puasa kamu untuk saya. Kenapa ya Rasul? Karena puasa itu menjaganya cuma saya yang tahu. Kayak ibu-ibu, maaf ya Bu, saya nggak setuju ibu-ibu kalau punya kitchen set. Tahu kitchen set nggak? Dapur ibu tuh kalau nggak ada tembok, saya nggak seneng. Itu nggak bener. Kalau bisa dapur itu di tengah-tengah biar kelihatan. Kayak orang tahu kafe-kafe di barat itu kan, kafe itu di tengah rumah kelihatan. Saya nggak seneng kitchen set itu di tembok. Kenapa? Kalau gitu ibu makan tahu nggak ketahuan. Lagi puasa, saya ngasih. Suaminya nggak mungkin ngeliat, kue mangan opo, nggak mungkin lah. Ibu mau makan. Jadi artinya gampang kita lakukan dustaan. Makanya puasa Ramadan bisa kita berdusta kalau kita mau, betul? Suami berangkat kerja, anak sekolah, ibu masak supermi pakai telur, masak supermi pakai telur. Tang ting, mangan. Bar mangan minum es teh, Setelah itu suami datang. Assalamualaikum, kata suami. Ibu usap bibirnya biar kelihatan pucat. Waalaikumsalam. Dinaikkan alisnya. Mama kenapa? Iya puasa loh. Tapi bener aku nih Pak, gosok, ngepel, nyuci, masak. Padahal kenyang dia makan supermi pakai telur itu. Tidak ada yang tahu kecuali. Begitu juga bapak-bapak, soalnya kerja. Makan ya Mak? Iya. Padahal di pasar Koga dia mampir. Ada orang jual soto kan pakai layar. Kan ditutup pakai layar. Kursi kiletok, singketok. Nggak mungkin orang sikil sopo. Nggak mungkin lah. Dia kenyang makan itu. Oh, warak. Pulang ke Gunung Sulah, naik motor. Ret. Motornya ditaruh, ketok dia. Usap bibirnya. Tok. Assalamualaikum. Papa kenapa? Iya puasa lah. Capek aku nih mah, kerja banyak bener, lembur lagi, nanti malam taraweh lagi. Apa kata ibunya? Udah, papa istirahat aja, tidur aja. Udah sholat zuhur kan, tidur dulu, tidur. Anak-anak jangan di rumah, ayo main ke depan. Kasihan bapak kamu istirahat. Dia lepas baju sambil nyengir. Kasihan deh lu, kenyang makan. Tidak ada yang tahu kecuali. Nah bagi yang Rismawati ini, yang cewek-cewek, siapa cewek yang masak sahur, membangunkan orang tuanya, nanti kamu cewek akan ke surga 70 tahun lebih awal dari orang tuanya. Allahumma. Maka cewek-cewek bangun kau, masakkan orang tua. Inilah besar pahalanya bulan Ramadan. Bapak Ibu, bulan Ramadan itu bulan lipat gandakan amal. Tuh ada yang tanya sama saya, Pak Ustadz, kalau bulan Ramadan bersetubuh tuh kayak mana? Enggak apa-apa kalau malam-malam Bu. Kalau bisa afdolnya bangun langsung mandi. Habis hubungan langsung mandi, itu afdol. Pak Ustadz, saya nggak bisa afdol. Saya bisa sunnah. Kayak mana sunnahnya? Ibu bangun, udah udu, ibu masak. Udah masak, sahur, udah sahur, langsung ibu kamar mandi, baru mandi junub. Itu dapat sunnah karena uduk dulu awal aktivitas. Walaupun nggak langsung mandi. Itu sunnah. Yang tadi afdol, ini sunnah. Yang ketiga standar. Ibu bangun, tetap masak, udah selesai makan, baru ibu mandi. Itu sah puasanya. Ada ibu-ibu bulan Ramadan dipegang tangannya sama suaminya. Nggak usah megang-megang, males aku mandi. Jadi kayak mana? Ya udah libur dulu, nanti nunggu habis lebaran. Lama amat habis lebaran itu. Jadi ibu-ibu jangan kayak gitu juga kali, gitu loh. Laju bapaknya nemen amat, puasanya mau 1 bulan, gitu loh. Ibu-ibu. Jadi kalau bisa bulan Ramadan itu, ibu-ibu istri saya, pernah saya cerita gini Pak Samsudin, saya kemarin kan ngawas sama dia, sama Pak Samsudin. Waktu saya mau berangkat kerja, tapi saya pensiun dini ya Bu, udah 9 tahun yang lalu. Saya mau berangkat kerja ya Bu. Udah cium tangan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata saya, Pak nanti dulu, Pak, nanti dulu. Terus saya noleh. Emang apa? Nanti dulu, sebentar, duduk. Kasih kursi, apa katanya? Nih ada buku Pak, 7. Saya bilang buku apa? Nih, catatan kue-kue. Nih yang tebal nih. Nah, sekarang kamu duduk, kamu lipat mana yang kamu mau buat. Saya buat. Ada tahu nggak Bu? Lapis legit. Ada engka pula nama itu. Engka, putri salju, nastar, kue mentega, ada cucu gigi apa tai gigi itu loh. Banyak bener catatannya. Terus saya bilangkan, Bu, kalau bisa Ramadan besok kamu banyak tarawih, baca Al-Quran, sholat tarawih aja, hatamkan berkali-kali, nggak usah banyak buat kue, kan jualannya banyak. Maksud kamu apa? Saya minta kalau gitu besok gini Bu,
buat agar-agar aja puasa terakhir, kacang bawangnya beli, sama permen, terus buat empek-empek. Itu aja Bu, empek-empek pasti seger, rebutan orang makan di tempat kita. Apa kata istri saya Bu, malah ngomong gini, Pak, ini kan di Lampung, bukan Palembang, ngapa pakai empek-empek, mejanya basah, nggak umum. Memang ngajak berantem juga kadang-kadang istri itu loh. Saya bilang kan, iya tapi kan pempek segar, tapi nggak umum, terserah. Saya ini kan buat kue untuk tamu kamu, Pak, bukan tamuku. Tamuku cuma ibu-ibu, nggak ada guna. Tamu kamu tuh, saya malu, saya istri kamu. Saya bilang kan, ya udah, daripada kita berdebat, aku puasa berdosa, udahlah kalau gitu terserah kamu. Yang penting kalau kamu nggak tarawih, kamu nggak baca Al-Quran, los, aku sudah ingatkan. Hanya saya ngambil duit Bu, saya taruh di amplop, saya bilang kan, ini uangnya, mak lampir. Kalau kamu nggak tarawih, kamu nggak baca Al-Quran, jangan salahkan saya. Terserah kamu, kamu cari masalah. Apa kata dia? Yo, istri saya kan sono Bu. Yo, sak meter lambe nih. Yo. Saya berangkatlah kerja. Mulai besok pagi Bu, habis subuh, istri saya nggak lagi baca Al-Quran. Mulai di dapur, rem, sampai jengat roknya tuh Bu. Rem, mesin sensor. Mulai Bu, rambutnya udah acak-acakan, keren. Kan anak saya mau sekolah TK waktu itu, masih sekolah. Bu, anak mandikan mau tak antar sekolah. Kamu dulu mandikan anak, Pak, partisipasi. Nanti kuahnya adonannya keras. Tolong dulu Pak, ini kan lagi kue untuk tamumu. Sudah sama Bapak. Saya bilang kan, ini kamu ini juga. Saya bilang, iya, saya perang loh Bu, gara-gara kue itu loh Bu. Makanya saya kalau ngeliat mixer tuh agak trauma. Akhirnya Bu, saya mandikan anak. Saya bilang, udah kamu tuh, emak kamu tuh udah dari kemarin buat kue nggak berhenti-berhenti. Bapak jadi kasih super mie keriting, para bapak tahu nggak? Super mie telur, nggak pernah lain makanan, nggak ada yang enak-enak. Tapi demi kita, udah biarin. Udah mandi sekolah. Mi, anak ini kan puasa sampai zuhur. Nanti kalau makan apa? Beli Pak di warung, beliin. Udah Bapak beli aja di warung. Udah selesai Bu, anak saya kan yang TK tadi, 0 besar, kan minta kelon ke dapur dia. Mi, mau bobo kelon. Pak, tolong dulu Pak, nanti itu kalau saya kue di open mutung. Tidurkan dulu anak itu. Saya bilang ke dalam hati, aku kan dia kan suka megang-megang mau tidurnya tuh. Udah sama Bapak aja. Saya bawa anak saya yang tua Bu, taruh adik kamu tengah. Ayo kita naik motor ke Wai Halim. Saya bawa ke Wai Halim, kan nonton gesrek. Saya bawa Wai Halim, tidur anaknya. Pulang tidur tak kelonin, tak taruh dia. Saya azan asar ke masjid. Pulang sholat asar saya kelonin, saya pupuk lagi. Dia bangunlah jam 4 Bu, anak itu. Saya bilang, udah ya nak, jangan nyari emak kamu lagi. Udah pindah alam emak kamu itu. Udah seminggu kita gak diurusnya. Lihat spray gak ada yang genti-genti, nggak nyapu aja enggak emak kamu. Ret gitu loh. Itulah. Tapi Bu, itu istri saya. Ibu-ibu di Gunung Sulang enggak. Nggak beda. Akhirnya apa Bu, coba? Udah kayak gitu anak saya duduk nak. Ngapa Bi? Berapa hari puasa? Sini kita hitung, dapat hadiah. Anak saya suruh ngitung. Kata yang kecil, saya 12 hari kali sekian. Saya sampai zuhur, kata yang TK tuh. Lagi nyatet, ibunya datang. Saya bilang, shh, diam. Itu emak kamu datang dari dapur. Inilah yang sudah dia buat untuk kita. Kita lihat apa. Coba Bu, bagaimana saya nggak sakit hati? Istri saya bawa nampan. Itu ada sirup di depan tuh 4 biji. Yang saya sakit hati apa coba Bu? Kue bolu yang mutung-mutung. Agar yang copot-copot isinya. Terus saya bilang, ini kue apa? Ya inilah kue. Kok mutung? Ini untuk kamu yang bagus di ruang tamu. Kata dia, sakit hati saya Bu. Aku yang punya duit dikasih yang mutung coba. Makanya besok jangan terima Pak kue mutung itu. Bapaknya juga mau-mauan gitu loh. Jadi Bapak telepon saya kalau besok kasih yang mutung ya Pak, telepon saya tembak ibunya besok pakai pistol rakitan gitu. Itulah namanya istri Bu. Ya Allah, perempuan ini. Ibu-ibu, kadang-kadang kita rumah tangga ini perlu juga bohong untuk menyelamatkan rumah tangga. Karena perempuan itu satu cerewet, kedua pintar nawar. Perempuan itu maaf ya Bu, kalau ke pasar, makanya Pak kalau ke pasar jangan ikut Pak. Karena istri kita ngerem ngejut kayak gosokan itu loh. Piro kae 50 30 ya, nggak ento, ya wis 35 nggak ento. Piro 40 ya, bulak-balik aja ibu-ibu tuh. Saya tahu perempuan pelit. Saya lagi naik mobil, istri saya ngomong ini, Pak berhenti Pak. Saya bilang mau ada apa? Bentar Pak. Rupanya turun ada orang jual bantal. Kalau zaman dulu kan ada bantal yang gede banget ya Bu, yang bantal 4 jadi 1 depan TV. Rupanya dia ngesir turun. Berapa Pak bantalnya? Kata yang jual bantal, 1 second. 60 ya Pak. 60 pula dia dari awal.
60 ya Pak. Nggak boleh dek, kok 60. Ya udah 65 ya Pak. Nggak bisa. 70 Pak. Nggak boleh. Ya berapa? 75 ya Pak. Nggak boleh. Turbo 85, 80, 95. Saya bilang 5.000 dia naik itu. Udah gitu, berapa Pak? Nggak boleh deh, belinya jangan cukup segitu. Ya udahlah, kata dia. Dia marah. Saya bilang kan, kamu kenapa? Kok nggak dibeli tawar terakhir kan 100 lawe? Kalau nggak boleh kurangnya berapa Pak? Kok nggak kurang sama sekali? Gitu, tinggal mau atau enggak. Males. Orang harganya, orangnya masih hidup, harga jadi mati duluan. Dia malah bentak saya, coba Bu. Dia ribut sama tukang dagang, kok sama saya bentak-bentaknya. Kesel saya, katanya. Dalam hatiku kok ngamuk sama aku dia ini. Kok dilalah ya Bu? Sebulan kemudian saya penataran ke Jogja. Saya penataran 20 hari, dapat duit banyak. Hanya saya apa? Saya jalan-jalan ke Beringharjo. Saya ngeliat bantal itu Bu, bagus-bagus. Bantal yang dia lihat tadi ternyata harganya cuma di sana 50, yang 150 itu. Tapi di sana ada yang 200, bagus betul Bu. Maaf ya Bu, ininya tuh maaf ya, ininya merah. Pakai batik kan, pakai Prada yang mekil totol-totol. Merah muda, merah tua. Ininya tuh Bu, maaf ya Bu, pakai kayak hordeng tuh Bu. Ulir-ulir kacanya merah marun. Ininya merah muda, iwir-iwirnya itu Bu. Masya Allah Bu, saya tanya, Pak, ini bantal ini berapaan? Itu yang pojok itu Dek, 40 boleh. Yang itu saya 150, cuma 40 di sana itu. Yang ini Pak yang bagus, merah, ungu, Bu, kuning. Berapa yang ini Pak? Ini 200 Dek, baru sampai tadi subuh. 200. Saya bilang, nggak bisa kurang apa Pak? Ya kurang dikit lah. 100 ya Pak? Nggak boleh. 100 lawe? Nggak boleh. Pak, nggak ada kurang sama sekali apa Pak? Ya udah tak kurangin 5.000 aja. Baru sampai loh Dek. Belum ada yang beli. Baru sampai. Kalau mau ambil 109. Saya bilang 195. Saya beli Bu demi istri. Sampai ke rumah, saya duduk. Istri saya nanya gini sama saya. Itu apa Pak? Delon apa? Nggak delok dewe ke awakmu. Dibuka sama dia Bu, buka plastiknya, dibuka korannya. Apa? Ya Allah Pak, ini batiknya kok bagus. Kayak gini loh Bu, nah, kayak batik. Tapi motek-motek. Ya Allah, bagus amat sih Pak. Dia tanya saya, berapa Pak harganya? Kok nggak pernah ada di Lampung saya lihat? Apa jawab saya? 50. Kata dia, ya Allah, bagus, murah. Pinter Pak kok ini milihnya. Bangun pagi anak-anak saya diomong, tuh lihat bapak kamu beli bantal bagus murah. Katanya saya dapat nama loh Bu seminggu itu loh Bu. Kalau saya nyalon anggota dewan, dapat saya ada anggota dewan itu Bu. Hanya seminggu nama saya harum. Coba kalau saya ceritakan tuh harganya 200, perang itu Bu. Itulah jeleknya perempuan. Jadi kadang-kadang laki-laki harus pintar-pintar lah membawa diri. Kadang-kadang memang perempuan dalam karakter dan kultur yang berbeda dengan laki-laki. Tapi salinglah menghargai. Insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Allahumma. Itu saja mungkin Bapak Ibu dapat saya sampaikan. Jadi beberapa hal kita bersyukur Bapak Ibu. Saya tuh dari semenjak masih musola ya Pak Samsudin udah tahu saya. Pak Samsudin ini kuliahnya bareng saya ya Bu. Pak Samsudin ini bareng saya kuliahnya. Cuma saya ada nggak setuju sama Pak Samsudin itu apa? Dulu waktu bujang pernah mau ngerebut cewek saya. Masa lalu. Saya punya cewek Lampung cantik, dia mepet juga, sakit hati. Kalau zaman sekarang udah saya tembak dari belakang. Akhirnya Bu, kami dua-duanya dapat juga enggak. Sudah dapat yang ini, aku dapat yang ono. Ya namanya masa lalu ya Bu. Ya, jadi Bapak Ibu itu yang menjadi harapan saya. Insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 11 atau 12 Maret kita akan puasa Ramadan. Semoga Bapak Ibu semua sehat, panjang umurnya, rezekinya melimpah ruah, bisa diterima sampai dipanjangkan umurnya sampai Ramadan pada tahun yang akan datang lagi. Allahumma. Semoga rezekinya dicukupkan oleh Allah, diberikan rezeki yang tidak diduga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallimu radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdakum mazida ya rabbana lakal hamdu kal sultani. Wahai Allah, Kau penguasa kehidupan dan kematian. Kau memiliki rezeki dan kesulitan.
Kau yang mengatur segala bumi dan langit dan segala isinya, ya Allah. Kau yang berhak sombong di atas kelemahan manusia, ya Allah. Kau yang paling agung di atas segala kebodohan manusia, ya Allah. Kami hadir di Masjid Baitur Rahman, ya Allah, dalam rangka kami bertahanus diri, mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Berikanlah pahala pada orang yang hadir di tempat ini, yang telah menyumbangkan makanan, waktunya, perhatiannya untuk acara malam ini, ya Allah. Berikan mereka pahala, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikan kami esok pemimpin yang soleh, ya Allah, yang akan menyelamatkan saudara kami, ya Allah. Saudara kami di Palestina, ya Allah, Kau selamatkan mereka, ya Allah. Saudara kami di Palestina, berikan jalan keluar, ya Allah. Sesungguhnya orang kafir Kau janjikan Kau akan hancurkan sehancur-hancurnya, ya Allah. Kami meminta dan menunggu kekuasaan-Mu, ya Allah, dengan segala maunah-Mu, ya Allah, agar saudara kami di Gaza Kau berikan kekuatan, ya Allah. Bagi mereka yang meninggal disyahidkan di jalan-Mu, ya Allah. Mereka yang masih hidup Kau berikan rezeki dan jalan keluar setiap langkahnya, ya Allah. Berikan dia kekuatan untuk membangun negerinya lebih baik, ya Allah. Sesungguhnya Israel tetaplah berjiwa Israel, yang jiwa munafik bermuka dua, menghancurkan, ya Allah, bahkan didukung sama orang-orang munafik pula, ya Allah. Tapi kami yakin kepadamu Kau akan berikan jalan keluar untuk mereka, ya Allah. Bantu saudara kami di Palestina, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah. Orang-orang yang hadir malam ini di Masjid Baitur Rahman, ya Allah, ampunkanlah dosanya, angkatlah penyakitnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutangnya, ya Allah. Berikan dia rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Berikan dia rezeki yang tidak diduga-duga, ya Allah. Izinkan dia bisa berangkat ke Baitullah bersama orang-orang yang dicintainya, ya Allah. Orang-orang yang hadir malam ini berikan solusi setiap masalahnya, ya Allah. Bagi anak yang belum punya jodoh, berikan jodoh, ya Allah. Bagi anak yang belum punya keturunan, berikan keturunan, ya Allah. Bagi anak yang tes semoga lulus, yang sedang berpendidikan mudah-mudahan berhasil, ya Allah. Jadikanlah anaknya kelak menjadi pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, ya Allah. Bukan pemimpin yang membodohi rakyat, tapi dengan kehancurannya, ya Allah. Dia membodohi rakyat dengan menyenangkan hati rakyat sesaat saja, tapi akan menghancurkan masa depannya, hingga negerinya pun dihancurkan sehancur-hancurnya, ya Allah. Berikan kami dari anak-anak kami di TPA Baitur Rahman kelak menjadi pemimpin yang terbaik, ya Allah. Membawa negeri ini kepada kemakmuran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Apabila ajal kami kelak datang kepada kami, ya Allah, mudahkan kami sakaratul maut dan husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca selawat Rajab dulu, ya Bu, satu kali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita dapat syafaat. Bapak Ibu, saya baru pulang dari umroh nih. Saya umroh tiap bulan, ya Bu. Saya besok berangkat tanggal 26, umroh 17 hari, 37 juta 17 hari. Pak Asep juga kemarin umroh dengan saya Januari 2023. Kemarin saya baru pulang. Saya setiap bulan, ya Bu. Jadi nanti kalau habis lebaran itu yang mendampingi anak saya. Tapi kalau setelah haji nanti saya Agustus mulai lagi sampai bulan 2, ya Bu. Sampai haji Mena aja. Muter 7 kali tawaf namanya. Ke Al-Kausar lari-lari sa'i. Nah, setelah itu Ibu saya bawa lagi ke bundaran. Untuk apa? Masuk pos polisi, cukur, tahallul di pos polisi itu. Nanti melontarnya kemana? Rumah makan Danau Kembar, melontar 7 kali, Jumaron namanya. Habis melontar, Ibu saya bawa ke depannya, ada Alfamaret, beli 2 galon aqua, air zam-zam namanya. Pulang ke Gunung Sula, haji pemanggilan namanya. Yang penting siapa yang niat haji, duit nggak ada. Mandi Jumatan lebih awal, tahiyatul masjid, banyak-banyak baca selawat, pahalanya sama dengan haji. Allahumma inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Bagi ibu-ibu kalau pengen pahala Jumat,
Ibu sholat duha, mandi, sholat duha, baca Al-Quran, nunggu zuhur. Ibu pahalanya sama dengan haji sempurna. Allahumma. Ibu-ibu banyak minum air putih ya Bu. Kalau pengen sehat, tersenyum. Ayo Bu, senyum 8 detik. Coba, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang tersenyum tubuh ininya ketarik. Jadi ngeliat mukanya tuh enak. Itu 10 tahun lebih muda dari umur yang aslinya. Itu orang tersenyum. Keluarkan hormon kortison namanya. Ayo senyum Bu. Iya, lupakanlah utang di BRI itu. Senyum ya Bu, senyum. Yang kedua, minum air putih. Ketiga, tolong ya Bu, olahraga. Apa itu olahraga Pak Ustadz? Olahraga itu menggerakkan tangan dan kaki seimbang dan badan antara kiri dengan kanan. Ibu nyuci sudah gerak, tapi bukan olahraga. Ibu nyapu sudah gerak, tapi bukan olahraga. Karena yang gerak cuma sebelah. Makanya ibu kalau bisa gerakkan tangan kanan, gerak tangan kiri seimbang. Ya Bu ya. Terakhir, kalau tidur jangan terang-terang boklamnya Bu. Jangan terang, nanti kena stroke otak. Karena terang cahayanya. Kalau stroke otak tuh nanti gini Bu, ibu sadar tapi nggak bisa ngomong, cuma keluar air mata, nah itu stroke otak. Tapi kalau stroke lidah nggak bisa nelen Pak di sini ini terkunci. Makanya hati-hati biar nggak stroke otak dan kepala ini, badan ini. Makanya kalau bisa tidur tuh boklamnya 5 watt. Tapi kalau saya gelap loh Bu, cuma kamar mandi aja saya hidupkan. Jadi biasa itu. Kalau tidur ibu mimpi, berarti ibu nyenyak tidurnya. Kalau sampai mimpi itu tandanya nyenyak ya Bu ya. Maka seperti itu. Nah ibu kalau tidur baca doa 5, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Pak Ustadz kayak mana kalau belum apal ayat kursinya belum apal? Ibu bawa kursinya dulu ke kamar, bawa itu. Kata suami, ngopo kok gotong-gotong kursi, urung apal ayatnya lho Pak. Ya sudah gitu. Terus mimpi jelek, geser baca lagi ayat kursi. Itulah ibu-ibu. Jadi kalau ibu nanti, Pak Yani saya belum biasa senyum, ibu coba senyumnya 2 kali aja, bangun tidur dan mau tidur. Kan nggak banyak orang senyum sendiri di rumah, nggak apa-apa senyum. Nggak apa-apa. Tapi nanti Bu kalau pulang jangan senyum sendiri ya Bu, repot nanti kalau senyum sendiri. Nanti aja kalau udah sendirian, nggak ada orang di kamar, senyum. Saya makanya kalau ceramah seneng kalau bawa mobil sendiri. Pak Asep kenapa? Senyum di mobil. Nggak ada yang ngelihat kan aku di mobil senyum. Senyum itu kelihatan awet muda. Saya sama beliau umurnya selisih 3 tahun ya Bu. Ya jadi tetap Pak Samsudin kalau mau awet muda, senyum tadi awet muda. Insyaallah Pak Samsudin nanti bisa lebih dari muda muka dari saya kalau Pak Samsudin tersenyum terus walaupun utangnya masih ada gitu. Senyum terus Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, itu dapat saya sampaikan, minta maaf. Saya lupa Bapak Ibu ya. Kita baca penutup majelis sama-sama, penutup pengajian malam ini, ikuti saya. Subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu alla illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Kata Nabi kalau membaca ini pada penghujung majelis, maka semuanya ada di tempat ini tidak terkecuali akan diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu. Minta maaf pada penyampaian tidak berkenan. Saya tadi kalau kata-kata saya mungkin tidak tepat, saya minta maaf kalau ibu-ibu tersinggung. Ibu-ibu saya lupa tadi Ibu ya. Ibu kalau tidur banyak nyamuk, gelisah, nggak bisa tidur, atau banyak nyamuk digigit ibu gatel, baca ini Bu. Insya Allah ibu akan nyenyak dan nggak diganggu nyamuk. Ikuti saya. Qaf lam ba, kelambu. Insya Allah nggak berjamu sampai pagi, nggak digigit sampai pagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.